wabarakatuh. Bertemu kembali dalam belajar dari rumah bersama kelompok kerja guru Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Halo anak-anak kelas 6 semua yang Ibu banggakan dimanapun kalian berada. Kali ini kalian akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Pembelajaran 1 dan 2 bersama Ibu Sri Rahayu dari SD Negeri Linjani. Sudah siap anak-anak? Karena pandemi ini belum berakhir, maka Ibu mengingatkan kembali, kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan tetap melaksanakan 5M. Kalian tentu masih ingat, M yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, kalian harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, kalian harus tetap menjaga jarak. Yang keempat, kalian harus menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, apabila tidak mempunyai keperluan, maka lebih baik kalian membatasi mobilitas dengan tetap berada di rumah. Nah, anak-anak, seperti biasa, setelah pembelajaran ini berakhir nanti, kalian harus dapat yang pertama menjelaskan kembali pengertian teks laporan. Yang kedua, kalian nanti harus dapat menjelaskan kembali perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang ketiga, kalian harus dapat membedakan 4 macam penyerbukan. Yang keempat, kalian harus dapat menjelaskan atau menyebutkan 5 pendiri organisasi ASEAN. Yang kelima, kalian dapat menjelaskan kembali nilai-nilai yang terkandung pada sila ke-1 dari Pancasila. Yang keenam, kalian menjelaskan nilai-nilai yang terkandung pada sila ke-2. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menjelaskan fungsi dari membuat patung. Sudah siapkah anak-anak? Nah, baiklah anak-anak, kita ke materi yang pertama, yaitu tentang teks laporan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Di dalam teks laporan berisi 1. Informasi tentang umum. Yang kedua, berisi kumpulan fakta-fakta hasil pengamatan. Dan yang ketiga adalah berisi simpulan. Di dalam teks laporan juga harus terdapat ide pokok. Apa sih ide pokok itu anak-anak? Ide pokok yaitu poin atau konsep utama yang ingin dikomunikasikan oleh penulis kepada pembaca tentang topik tersebut. Nah, mari kita amati atau kita simak dari sebuah paragraf yang ada di depan kalian. Kita baca bersama-sama ya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Jadi, apakah ide pokok dari paragraf di atas? Ya, betul. Ide pokok dari paragraf di atas adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, demikian anak-anak kalau mencari atau membuat ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, karena singkong tadi adalah salah satu dari makhluk hidup, apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Yang pertama, Ibu hanya mengingatkan kembali ya, bahwa makhluk hidup itu memerlukan oksigen untuk bernapas. Yang kedua, makhluk hidup itu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ciri yang ketiga yaitu bahwa makhluk hidup itu pasti memerlukan air dan makanan. Yang keempat, makhluk hidup juga memerlukan suhu tertentu. Yang kelima, bahwa makhluk hidup itu bergerak. Yang keenam, makhluk hidup itu mempunyai ciri iritabilitas. Iritabilitas yaitu peka terhadap rangsangan, baik yang dari luar tubuh maupun dari dalam tubuhnya. Yang berikutnya adalah makhluk hidup itu berkembang biak. Dan yang kedelapan, makhluk hidup itu
dan masih banyak lagi ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya. Nah, kita ambil salah satu dari ciri makhluk hidup itu ya Nana. Ibu ambil ciri dari makhluk hidup itu berkembang biak. Apa sih berkembang biak itu Nana? Berkembang biak adalah proses makhluk hidup itu memperbarui keturunannya dengan cara menghasilkan makhluk hidup baru yang sejenis dengan induknya. Nah, untuk apa sih makhluk hidup itu berkembang biak atau harus berkembang biak? Tujuan dari makhluk hidup itu berkembang biak adalah untuk mempertahankan populasinya atau melestarikan keturunannya atau spesiesnya. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup itu terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara kawin yang disebut dengan generatif dan perkembangbiakan secara tidak kawin yang disebut juga dengan vegetatif. Apa sih perkembangbiakan generatif itu anak-anak? Ya, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan dari bagian tubuh induknya. Nah, kita ambil salah satu makhluk hidup ya anak-anak. Salah satu makhluk hidup itu adalah tumbuhan. Tumbuhan itu berkembang biak dengan cara generatif. Perkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan secara generatif yaitu melalui proses penyerbukan. Ketika perkembangbiakannya itu generatif, maka memerlukan alat kelamin, alat reproduksi. Alat reproduksi dari tumbuhan itu terdapat pada bunga. Nah, kita perhatikan dulu ya, kita amati dulu bagian-bagian bunga lengkap. Bagian-bagian bunga lengkap itu dikatakan bunga lengkap jika terdapat dari mulai dasar bunga, mulai kelopak bunga, mahkota bunga, bahkan harus terdapat putik dan benang sari. Untuk alat reproduksi dari tumbuhan itu adalah bagian dari bunga, yaitu bagian putik dan benang sarinya. Manakah yang jantan dan manakah yang betina ya anak? Betul, yang betina adalah putik dan yang jantan adalah benang sari. Kita lihat ya anak, bagian-bagian dari putik dan benang sari itu. Bagian-bagian dari putik yaitu terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah yang di dalamnya juga ada bakal biji. Sedangkan bagian-bagian dari benang sari itu adalah kepala sari atau kotak sari yang di dalamnya berisi serbuk sari, juga tangkai sari. Lalu bagaimana ya cara tumbuhan itu bereproduksi? Nah, karena reproduksi tumbuhan itu melalui proses penyerbukan, jadi apa penyerbukan itu anak-anak? Penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Jadi ketika serbuk sari itu jatuh di kepala putik, maka sudah terjadi perkawinan. Hasil dari perkawinan itu atau jatuhnya serbuk sari itu akan terjadi pembuahan, yaitu serbuk sari atau sebagai sel kelamin jantan melebur dengan sel kelamin betina atau sel telur. Meleburnya sel jantan dengan sel telur maka menghasilkan zigot. Jadi pembuahan dalam bunga menghasilkan zigot. Dan zigot itu akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Embrio di dalam tumbuhan adalah sebagai tunas tumbuhan yang baru yang terdapat di dalam biji. Sementara biji itu sendiri berada di dalam buah. Nah, ketika kita mengkonsumsi buah, maka biasanya anak-anak tidak memakan bijinya ya. Nah, secara langsung dan tidak langsung biji yang tidak kita makan akan tertanam atau ditanam. Sengaja ditanam di dalam tanah yang subur, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Tumbuhan yang baru itu ketika tumbuh dengan subur menjadi tumbuhan yang dewasa, dan tumbuhan yang dewasa akan menghasilkan bunga. Bunga juga akan kembali melakukan penyerbukan seperti tadi, dengan urutan seperti tadi, dan akan menghasilkan biji kembali. Terus dan menerus itulah proses perkawinan secara generatif pada tumbuhan. Nah, tahu tidak, penyerbukan itu ada bermacam-macam. Apa saja penyerbukan dalam bunga itu? Dilihat dari mana asal serbuk sarinya, maka penyerbukan itu terbagi menjadi 4.
Yang pertama, jika serbuk sari itu jatuh di kepala putik pada bunga itu sendiri atau pada bunga yang sama, maka disebut penyerbukan sendiri. Sedangkan jika penyerbukan itu terjadi karena serbuk sari yang jatuh di kepala putik itu dari bunga yang masih satu tumbuhan dari bunga lain tapi masih satu pohon, maka disebut dengan penyerbukan tetangga. Sementara ketika serbuk sari itu jatuh di kepala putik pada bunga lain di pohon yang lain tetapi masih satu jenis, maka disebut dengan penyerbukan silang. Perhatikan pada gambar ya anak. Dan yang keempat adalah ketika serbuk sari itu jatuh di kepala putik pada bunga lain, pohon lain tetap yang berbeda varietasnya, maka penyerbukan yang terjadi adalah penyerbukan basar. Coba kita lihat di gambar bahwa gambar yang satu bunganya, kelopaknya atau mahkotanya kecil, sementara bunga yang diberi atau putik yang bunga yang ditempeli oleh serbuk sari itu kelopaknya dan mahkotanya lebih besar, maka terjadi penyerbukan basar. Begitu macam-macam dari penyerbukan. Nah, penyerbukan itu sendiri dapat dibantu oleh hewan, oleh air, oleh angin. Nah, hewan apa saja sih yang dapat membantu penyerbukan? Kita lihat di layar ya Nana, ada gambar bunga dengan kupu-kupu. Kupu-kupu membantu penyerbukan. Akan terjadi penyerbukan ketika si kupu-kupu menghisap nektar bunga, maka kaki-kaki kupu-kupu itu akan menempel serbuk sari dan menempelkan lagi serbuk sari itu kepada kepala putik, bisa di bunga itu sendiri, bisa juga di bunga lain. Begitu pula dengan lebah, begitu pula dengan burung. Burung apa itu anak-anak? Ya, itu burung penghisap nektar. Itu burung kolibri. Atau juga misalnya siput. Siput juga membantu penyerbukan loh anak-anak, yaitu dengan caranya siput itu dapat membantu penyerbukan. Selain itu ada juga penyerbukan yang dibantu oleh manusia anak-anak. Di antaranya atau contohnya adalah tumbuhan paneli. Nah anak-anak, di negara kita banyak sekali beragam bunga. Dan bunga-bunga yang berwarna-warni mahkotanya itulah yang akan menarik serangga-serangga untuk menghisap nektarnya, maka terjadi penyerbukan. Contoh ini di dalam gambar ada gambar bunga sepatu atau kembang sepatu. Ternyata bunga kembang sepatu ini tumbuh di Indonesia dan di Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna, jelas pewarna sesuai dengan warna bunganya. Di Malaysia bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Sementara bunga yang satu lagi, yang gambar satu lagi adalah bunga apa anak? Ya betul, bunga Kamboja. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja ini dapat ditemukan di Indonesia dan di Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi, upacara keagamaan, dan penyambutan tamu. Jadi, bunga sepatu, bunga Kamboja bukan saja tumbuh di Indonesia, tetapi tumbuh di negara-negara tetangga, negara-negara yang berdekatan dengan kita, yang satu wilayah dengan kita, maka akan mempunyai kesamaan di sosial budaya maupun di dalam keragaman bunganya. Nah, negara-negara yang berdekatan dengan kita yang disebut dengan negara tetangga itu ketika masih satu wilayah, karena kita wilayahnya adalah wilayah di Asia di bagian Tenggara, maka negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara tergabung menjadi satu kumpulan negara regional. Meskipun negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama, akan tetapi kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosialnya pun sama. Nah, contoh nih anak-anak, negara-negara yang berdekatan dengan kita atau yang menjadi tetangga kita diantaranya, bisa kalian lihat di peta di depan kalian ya anak-anak. Yang berwarna kuning itulah negara kita tercinta, negara Indonesia.
Kemudian yang berbatasan langsung dengan negara kita yaitu Brunei Darussalam, juga sebagian dari wilayah negara Malaysia. Nah, di bawah yang berwarna biru itu ada negara kecil, meskipun wilayahnya kecil tetapi itu satu negara. Itu negara terkecil di Asia Tenggara, yaitu negara Singapura. Kemudian yang berwarna merah ya, yang wilayahnya berwarna merah itu adalah negara Kamboja. Itu juga masih tetangga kita ya, Nana. Kemudian yang berwarna hijau itu yang berwarna hijau wilayahnya itu negara Thailand, betul. Nah, yang berwarna ungu meskipun agak jauh tapi masih satu wilayah Asia Tenggara, yaitu negara apa, Nana? Betul, negara Myanmar. Kemudian negara yang tidak mempunyai laut yaitu negara Laos yang di tengah-tengah ya, yang berwarna coklat. Kemudian berbatasan darat langsung dengan negara Vietnam. Ada pula selain Indonesia yaitu negara kepulauan, yaitu negara Filipina. Dari 10 negara yang berdekatan dengan kita, dengan Indonesia, bergabung menjadi atau membentuk satu organisasi yang disebut dengan ASEAN. Namun anak-anak, tidak semua negara yang ada di wilayah Asia Tenggara itu menjadi anggota ASEAN. Nah, apa sih ASEAN itu? Nah, ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asia Nation. ASEAN itu adalah sebuah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan dari tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN itu. Nah, silakan amati ya wajah-wajah tokoh-tokoh yang berjasa di ASEAN. Nah, di sana ada Sinnathamby Rajaratnam, ada Bapak Adam Malik, ada Bapak Narciso Ramos, ada Tharad Khoman, dan ada Tuan Abdul Rojak. Siapa sih sebenarnya mereka, anak? Ya betul, mereka adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang berjasa di dalam mendirikan ASEAN. Mereka itu tokoh-tokoh pada tanggal 6 Agustus 1967 berdiskusi dan menghasilkan deklarasi Bangkok, sehingga hasil diskusi atau deklarasi Bangkoknya itu dijadikan dasar pendirian ASEAN. Yang tadi disebutkan ya Nana, tadi ada Malik itu berasal dari negara Indonesia. Yang kedua, kemudian tadi adalah Tun Abdul Rojak dari negara Malaysia. Yang ketiga tadi Tharad Khoman dari negara Thailand. Yang keempat, Sinnathamby Rajaratnam tadi berasal dari negara Singapura. Dan yang kelima tadi Narciso Ramos itu berasal dari negara Filipina. Dari 5 tokoh dan 5 negara sebagai perintis atau pendiri dari ASEAN itu, kemudian pada tanggal 8 Agustus 1967-nya 5 negara pendiri itu yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina membentuk organisasi yang disebut dengan ASEAN. Beberapa tahun kemudian, pada tanggal 7 Januari, bergabung pula Brunei Darussalam menjadi anggota ASEAN yang ke-6. Kemudian pada tanggal 28 Juli 1995, menyusul negara Vietnam juga bergabung menjadi negara ASEAN. Dan pada saat bersamaan pada tanggal 23 Juli 1997, negara Laos dan Myanmar juga ikut bergabung menjadi negara ASEAN yang ke-8 dan ke-9. Dan pada tanggal 30 April 1999 terakhir adalah negara Kamboja menjadi negara atau anggota ASEAN yang ke-10. Nah, tadi disebutkan lagi masih ada beberapa negara juga di kawasan Asia Tenggara yang belum menjadi anggota ASEAN meskipun letaknya di kawasan secara geografisnya di kawasan Asia Tenggara. Nah,
Karena kita tadi adalah hidup berdampingan dengan orang lain, begitu pula dengan negara-negara kita tadi. Negara-negara yang berdekatan dengan negara kita sebagai tetangga dari negara kita juga hidup berdampingan dan saling menghormati. Hal itu sudah menjadi perilaku rakyat Indonesia. Kenapa? Karena bangsa Indonesia mempunyai dasar negara yaitu Pancasila. Anak-anak mungkin sudah hafal ya, dari sila pertama sampai sila kelima, kalian pasti hafal bunyi dari Pancasila. Karena sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia, bukan saja harus hafal, tetapi juga kalian harus tahu makna yang terkandung di dalam setiap sila, juga harus diamalkan dalam bentuk perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya anak-anak, sila pertama dari Pancasila bunyinya apa ya? Ya betul, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung makna bahwa bangsa Indonesia itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu dibuktikan dengan perilaku yang mencerminkan pengamalan dari sila pertama itu. Contohnya, berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ya. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti dengan takwa itu kita melaksanakan kewajiban serta meninggalkan larangan-larangan yang diajarkan oleh agama masing-masing. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta ini, termasuk tadi tumbuhan, hewan, ciptaan Tuhan yang ada di alam ini dimanfaatkan oleh kita manusia, maka wajib disyukuri. Yang ketiga adalah mengakui kebebasan memeluk agama. Kita harus memeluk agama dan tidak boleh mengejek agama serta tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Selain sila pertama, kita juga berkaitan dengan hidup bertetangga, kita juga harus mengamalkan dan tahu makna dari sila kedua dari Pancasila itu. Sila kedua itu berbunyi apa ya Nana? Ya betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila kedua itu mengandung makna bahwa adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, berikut ini nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua. Yang pertama yaitu mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Kita sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Dan yang kelima, kita harus gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Banyak sekali contoh-contoh kegiatan kemanusiaan ya anak-anak, apalagi di masa pandemi ini. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, anak-anak, biasanya setiap peristiwa itu pasti ada pelakunya, pasti ada tokohnya. Nah, tokoh-tokoh itu biasanya berjasa di bidangnya masing-masing. Dan untuk menghormati atau mengenang dari jasa-jasa para tokoh itu, biasanya kita abadikan. Bisa saja diabadikan dalam bentuk nama jalan atau juga diabadikan dalam bentuk bangunan atau monumen, seperti halnya patung. Nah, kita lihat anak-anak itu patung siapa ya Nana? Ya betul, patung tokoh kita, pahlawan kita yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, apa sih patung itu anak-anak? Nah, patung itu adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Jadi bermacam-macam tekniknya untuk membuat patung itu. Nah, lalu untuk apa sih kita tuh membuat patung anak-anak? Kita membuat patung itu sesuai dengan tujuannya atau sesuai dengan fungsinya. Di antaranya ya Nana, fungsi patung itu kita lihat misalnya contoh patung yang ada di dalam Candi Borobudur atau candi-candi yang lainnya.
Karena pembuatan patung di dalam candi itu bertujuan untuk pelaksanaan sarana ibadah, maka fungsi patung yang pertama adalah sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu. Di Indonesia biasanya adalah agama Buddha dan agama Hindu, ya, atau agama yang lainnya. Yang kedua, patung itu dibuat untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah pada suatu bangsa. Seperti tadi ya, ada patung pahlawan dan juga ada patung monumen-monumen yang mengenang peristiwa heroik biasanya. Yang ketiga, patung itu dibuat juga sebagai pelengkap dari konstruksi bangunan. Yang keempat, patung itu juga dibuat bisa sebagai penghias bangunan, penghias taman, atau juga tempat lainnya. Serta patung itu dibuat bisa juga karena ingin dinikmati keindahan bentuknya. Nah, ini sebagian dari fungsi patung. Masih banyak lagi fungsi-fungsi patung yang lainnya beserta contoh-contohnya. Kalian bisa memperdalam materi-materi tentang patung, tentang perkembangbiakan, tentang ASEAN dari buku tema maupun dari sumber-sumber lain atau media-media lain untuk memperkaya atau untuk memperbanyak pengetahuan tentang materi tema 1, subtema 1 ini ya anak. Nah, untuk materinya sampai di sini, mari kita melaksanakan evaluasi atau mencoba menjawab pertanyaan anak-anak. Yang pertama nih anak-anak, teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang telah kita lakukan disebut apa ya anak-anak? Ya betul, disebut dengan teks laporan. Soal berikutnya ya anak, yang kedua, perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina disebut apa ya anak? Ya, perkembangbiakan secara generatif. Soal yang ketiga ya anak, peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putih disebut apa anak? Betul, disebut dengan penyerbukan. Yang keempat, penyerbukan yang terjadi karena serbuk sari jatuh di kepala putik dari bunga lain dari tumbuhan yang berbeda varietasnya disebut apa anak? Betul sekali, yaitu penyerbukan bastar. Soal yang kelima adalah contoh ya, mensyukuri segala yang ada di alam semesta termasuk pengamalan Pancasila, terutama sila keberapa anak? Ya, pintar, yaitu sila pertama ya, sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Soal atau pertanyaan yang keenam adalah saling menyayangi dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan merupakan pengamalan Pancasila juga, terutama sila yang keberapa anak? Ya betul, sila kedua. Pertanyaan nomor 7, karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu disebut apa ya? Ya, tepat sekali, disebut dengan patung. Pertanyaan ke-8, patung pada bangunan candi merupakan patung yang berfungsi sebagai apa ya anak? Ya, kata kuncinya candi, jadi sebagai sarana ibadah agama tertentu. Pertanyaan yang ke-9, salah satu latar belakang dari berdirinya ASEAN adalah kesamaan apa anak? Ya betul, persamaan atau kesamaan dari kondisi geografis, letak wilayah. Dan pertanyaan yang terakhir anak-anak, pendiri ASEAN yang berasal dari Thailand itu siapa ya tadi tokohnya? Ya benar sekali, yaitu Tanat Koman. Nah, dengan berakhirnya pertanyaan 10 pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada kalian, dan insya Allah kalian juga bisa menjawab semuanya, maka berakhir pembelajaran dari Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini ada manfaatnya dan dapat menambah wawasan kalian. Pesan dari Ibu,
Kalian tetap semangat, rajin belajar, kerjakan tugas-tugas dari ibu dan bapak guru di sekolah, serta jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan cara tetap melaksanakan protokol kesehatan. Demikian dari Ibu. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.